Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Mira, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Bapak namanya siapa Pak? Nama Titiang Ibu Timura Soekarto, dokter. Bapak sekarang usianya berapa? Usia Titiang 65 tahun. Dokter. Bapak pekerjaan sehari-harinya napi makin Pak? Kenten dadas buruh bangunan, dokter. Bapak keluhannya kemari ya, kenapa Pak? Kenten rasa nyeri ring dada kiri sampai ke bau, dokter. Ke bau, kenten nyeri, dokter. Bapak nyerinya sejak kapan Pak Niki? Sejak 4 jam yang lalu, dokter. Nyerinya wenten di tempat lain lagi Pak? Wenten, ring rahang sama ring lengan kiri niki nyeri, dokter. Kenten. Bapak apakah nyerinya niki sempat berkurang kalau Bapak istirahat, kenten Pak? Nenten, padahal Titiang istirahat, bawa istirahat, tapi tetap nyeri, dokter. Kenten. Bapak ada konsumsi obat sebelumnya Pak? Titiang wenten minum obat paracetamol, dokter. Tapi taninya hilang, dokter. Kenten. Bapak wenten riwayat penyakit napitan Pak sebelumnya? Kenten, dokter, Titiang nikahnya wenten riwayat penyakit diabetes sareng hipertensi, dokter. Bapak berobatnya rutin Pak untuk penyakit nikah? Jarang, dokter, pernah berobat. Bapak wenten ngerokok Pak makin? Wenten, dokter, kadang-kadang ngerokok habis makan, kan wenten merokok, dokter. Bapak di keluarganya wenten yang seperti niki juga sakitnya? Di keluarga Titiang wenten paman Titiang, dokter, jenis serangan jantung. Dia sampai meninggal, dokter. Paman Titiang. Bapak wenten alergi obat sebelumnya Pak? Enten, dokter, pernah ada alergi obat. Bapak, kalau begitu sekarang yang akan melakukan pemeriksaan yaitu rekam jantung untuk melihat bagaimana kondisi jantung Bapak. Apakah Bapak setuju sebelumnya Pak? Setuju, dokter. Baik, kalau begitu Bapak silakan bersiap-siap dan saya akan melakukan pemeriksaannya. Baik, selanjutnya adalah pembacaan dari hasil rekam jantung pasien, di mana di sini adalah gambaran EKG-nya yang akan dinilai. Di sini akan saya nilai. Yang pertama itu adalah iramanya. Untuk iramanya sendiri di sini terlihat pada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai dengan V6 terdapat gelombang P yang diikuti dengan kompleks QRS dan juga gelombang T, yang artinya ini adalah irama sinus. Kemudian untuk frekuensinya sendiri saya mengambil satu saja untuk dihitung karena ini iramanya reguler, yaitu pada lead 1, dimana untuk mengukurnya yaitu dari puncak R ke R. Di sini untuk puncak R ke R itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kotak sedang, yang artinya untuk menghitungnya yaitu 300 dibagi dengan 5 dan hasilnya adalah 60 kali per menit untuk detak jantungnya atau nadinya. Kemudian selanjutnya adalah yang dinilai di sini adalah aksisnya. Untuk aksisnya di sini pada lead 1 itu positif ke atas, kemudian untuk AVF juga positif ke atas, yang berarti untuk aksis dari gambaran EKG Bapak ini adalah positif. Mohon maaf, normal. Selanjutnya adalah transitional zone. Untuk transitional zone di sini terlihat di V3 yang terdapat gambaran bifasik, yang artinya itu transitional zone-nya masih dalam batasan normal. Selanjutnya yaitu adalah durasi gelombang P. Nah, untuk durasi gelombang P yang saya ambil di sini yang jelas yaitu di lead 2. Nah, untuk di lead 2 durasi gelombang P-nya ada 2 kotak, yang artinya 2 kotak itu adalah 0,08 detik, yang artinya masih dalam batasan normal untuk durasi gelombang P. Sedangkan selanjutnya yaitu adalah amplitudo gelombang P. Untuk amplitudo gelombang P di sini pada lead 2 juga saya ambil itu ada 2 kotak, jadi sekitar 2 mm, di mana masih dalam batasan normal. Kemudian selanjutnya adalah interval PR. Untuk interval PR di sini yang saya ambil yaitu di lead 2 juga. Dari interval PR di sini terlihat ada 1, 2,
3, 4, 5. Di mana ada 4 kotak kecil di lead 2 yang artinya 0,16 detik atau masih dalam batasan normal karena normalnya adalah 0,12 sampai dengan 0,20. Selanjutnya adalah morfologi dari kompleks QRS. Untuk morfologinya di sini dari lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF dan kemudian untuk V1, V2, V3 sampai dengan V6 itu morfologinya semua gelombang QRS sempit yang artinya normal. Namun mohon maaf, maksud saya di sini untuk lead 1 itu positif untuk QRS-nya, kemudian untuk AVF juga positif dan untuk AVR itu negatif yang artinya normal juga. Kemudian di sini juga untuk gelombang QRS di V3 itu bifasik yang artinya normal. Lalu untuk dari di sini di lead V1 sampai dengan V6 saya tidak menemukan adanya gelombang RSR. Kemudian selanjutnya adalah penilaian dari durasi QRS. Untuk durasi QRS yang saya gunakan di sini adalah pada lead 2, di mana terdapat 2 kotak kecil yang artinya durasi QRS-nya adalah 0,08 detik. Kemudian selanjutnya adalah untuk segmen selanjutnya adalah untuk gelombang Q. Untuk gelombang Q di sini saya melihat untuk lebar dari gelombang Q dari lead 1 sampai dengan lead V6 itu tidak ada pelebaran yang cukup signifikan untuk gelombang Q-nya. Kemudian untuk panjangnya juga tidak melebihi sepertiga dari panjang gelombang R. Jadi gelombang Q di sini bukan Q patologis. Selanjutnya adalah segmen ST, di mana segmen ST di sini pada lead 1, lead 2, kemudian AVL, lalu phase V2, V3, V4, V5, V6 terlihat ada tidak sejajarnya garis isoelektris atau terjadi peningkatan pada segmen ST, di mana bisa disebut ini terjadi ST elevation. Lalu untuk di lead 3 di sini terlihat agak sedikit kebalik posisinya. Kemudian selanjutnya adalah penilaian dari gelombang T. Untuk gelombang T di sini dari lead 1 sampai dengan V6 itu terdapat gelombang T, dan untuk durasinya sendiri di sini tidak terlalu lebar, jadi masih dalam batasan normal. Karena di sini gelombang T-nya kurang lebih ada 1 2 3 4 ada 5 kotak, jadi 5 dikali 0,04 adalah 0,2. Kemudian selanjutnya adalah gelombang U. Untuk gelombang U saya tidak menemukan adanya gelombang U di sini. Lalu selanjutnya adalah interval QT. Untuk interval QT di sini saya menghitung di lead 2-nya. Untuk interval QT di lead 2 itu terdapat kurang lebih ada 1 2 3 ada 9 kotak kecil, di mana 9 kotak kecil jika dikalikan 0,04 adalah 0,36 yang artinya masih dalam batasan normal untuk interval dari QT. Jadi untuk interpretasinya sekarang akan saya sampaikan ke pasiennya. Baik Bapak, jadi dari hasil pembacaan EKG yang saya lakukan, untuk interpretasinya itu saya menemukan ini adalah normal sinus rhythm, di mana untuk frekuensinya itu adalah 60 kali per menit. Namun di sini saya lihat terdapat ST elevasi yang kemungkinan mengarah pada myocard infarct atau masalah pada jantung Bapak. Jadi saya sarankan Bapak sekarang atau akan saya rujuk Bapak ke spesialis jantung untuk nanti penanganan berikutnya bagaimana, apakah harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Maunya Titiang mau dirawat di rumah sakit, dokter. Oh, kenten. Nanti akan saya bantu nih Pak. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang, dokter.